Di lain sisi, Yoko saat ini dikejar-kejar oleh Xiao Cui. Ia pun berhasil menyerangnya menggunakan jurus kodok. Hal tersebut membuat penyamaran Xiao Cui akhirnya ketahuan kalau ia adalah seorang wanita. Kembali ke mereka, Hodu terlihat tidak jadi bertarung melawan Jing karena mengetahui kemampuan bela diri milik Jing lebih kuat darinya. Ia pun memilih pergi meninggalkan tempat tersebut. 师兄，我们走。 Ketua Qin lalu memanggil Zhao dan memarahinya karena sudah menuduh Jing sebagai penyusup. Zhao meminta maaf karena ia tidak tahu sebelumnya. Tak lama kemudian, Yoko menarik Xiao Cui untuk masuk ke dalam. Melihat kehadirannya, Ketua Qin merasa heran siapa wanita tersebut dan kenapa menggunakan baju dari sekte Quanzhen. Sontak, Zhao menjadi sangat ketakutan karena sekte Quanzhen melarang seluruh murid untuk berhubungan dengan wanita. Xiao Cui lalu berpura-pura gila supaya Ketua Qin tidak mencurigainya. Yoko terus saja memberikan keterangan kalau wanita tersebut tidaklah gila karena tadi ia sempat ditangkap olehnya. Karena hal itu, siapa sangka Xiao Cui memilih mengakhiri hidupnya sendiri dengan menghantamkan kepalanya ke dinding supaya hubungannya dengan Zhao tidak ketahuan. Zhao menjadi sangat bersedih, namun ia tak bisa mengungkapkan kesedihannya. Ia pun menjadi sangat dendam kepada Yoko dan menganggap semuanya ini akibat ulahnya. Setelah itu, Ketua Qin bersama mereka berdua mulai berjalan keluar. Jing mengutarakan maksud kedatangannya saat ini kalau ia ingin memasukkan Yoko ke dalam sekte Quanzhen. Ketua Qin menerimanya dengan senang hati. Sesaat, Yoko pamit dari sana untuk jalan-jalan sebentar. Di lain sisi, Zhao menangisi kematian kekasihnya di sana. Yoko yang kebetulan lewat menjadi tahu kalau Xiao Cui ternyata kekasihnya. Melihatnya di sana, Zhao menjadi sangat murka dan hendak membunuh Yoko. Untung saja Yoko berhasil kabur dari serangannya. Ia pun berlari hingga memasuki sebuah jalan seperti labirin. Sesaat ada seorang ibu-ibu menghampirinya dan berkata kalau jalan tersebut merupakan jalan yang sering digunakan oleh pasukan sekte Mongol. Apabila Yoko berasal dari sekte Quanzhen, maka ia akan dalam bahaya. Mendengarkan hal itu, Yoko lalu memiliki ide untuk menjebak Zhao agar ditangkap oleh pasukan sekte Mongol. Ternyata Yoko berhasil. Terlihat Zhao telah ditangkap oleh Hodu, pemimpin pasukan sekte Mongol. Zhao yang tak bisa berbuat apa-apa akhirnya menunjukkan jalan untuk menuju ke sekte makam kuno. Ternyata alasan sekte Mongol hendak ke sekte makam kuno karena ia mendapatkan informasi dari Li Mocho kalau sekte makam kuno mengadakan perlombaan. Siapapun yang bisa mengalahkan Lung, maka mereka bisa menikahinya dan mendapatkan harta yang sangat banyak. Itulah alasan sekte Mongol datang ke sana. Setelah berhasil menemukan jalan menuju ke sekte makam kuno, Zhao dilepaskan di sana. Dari arah belakang, Yoko tertawa melihatnya. Kejar-kejaran pun akhirnya terjadi. Namun tanpa sengaja, mereka bertemu dengan Ketua Qin di dalam hutan tersebut. Ketua Qin bertanya kenapa mereka bisa berada di sana. Yoko lalu menjawab kalau mereka sedang bermain-main saja. Namun ia melihat ada sekelompok pasukan Mongol yang hendak pergi ke sekte makam kuno.
Mendengarkan hal tersebut, mereka pun hendak pergi ke sana. Belum sempat mereka bergerak, seluruh pasukan sekte Mongol lari berhamburan akibat diserang lebah yang sangat banyak. 这些人都是江湖上的亡命之徒。 Ketua Qin berkata kalau itu adalah binatang penjaga sekte makam kuno. Siapapun yang tersengat, maka nyawa mereka dalam bahaya. Melihat situasi saat ini aman terkendali, mereka pun memilih untuk kembali. 过儿，走。 Singkat cerita, di sekte Quanzhen, Ketua Qin menunjuk Zibing sebagai guru untuk Yoko. Namun Yoko di sini menolaknya karena ia memilih Zhao sebagai gurunya. Alasan Yoko memilih Zhao karena ia tahu Zhao berniat membunuhnya. Apabila ia dalam bahaya, maka orang yang pasti disalahkan adalah Zhao. Ia berpikir, semakin dekat dengan pembunuh, maka ia semakin aman. 徒孙杨过，给祖师磕头。 Saat di malam harinya, Zhao yang masuk ke kamar terkena jebakan Batman hingga membasahi tubuhnya. Ia yang hendak mengelap wajahnya seketika kesakitan karena kain itu terdapat serbuk cabai. Kesialannya belum berhenti sampai di situ. Baru saja ia membersihkan wajahnya, tangannya melekat di meja tersebut. Dan seketika pemicu api mulai menjalar dan petasan di sana pun meledak. Ia pun segera menemui Yoko karena ia tahu semuanya ini ulah darinya. Ia pun mencekiknya di sana. 我看你这样子，一定是失心疯发作了。我今天非打死你不可！我打死你！你休想骗我！我打死你！小王八蛋！ Ketua Qin yang melihat hal tersebut langsung memarahi tindakan Zhao yang sudah menyakiti muridnya sendiri. Seperti biasa, Yoko mulai berakting ketakutan. Ia pun berkata kalau ia sudah melarang Zhao untuk tidak makan bebek bakar karena semua murid dilarang untuk makan daging. Zhao mengelak akan hal tersebut, namun Yoko sudah mempersiapkan semuanya. Ia pun menunjukkan bebek bakar tersebut di sana. Lengkap sudah penderitaan Zhao yang terus dikerjai oleh Yoko, yang membuatnya dimarahi oleh Ketua Qin. 长脚，长脚。 Lalu keesokan harinya, Zhao mulai berperilaku baik dan memberikan makanan kepada Yoko sebagai tanda damai. Ia juga berkata kalau Yoko ingin belajar bela diri, ia harus menemuinya di puncak gunung nanti siang. Dan di sana ia akan mengajari beberapa jurus bela diri dari sekte Quanzhen. Mendengarkan hal tersebut, Yoko pun menyetujuinya. 啊，来来来，吃饭吃饭吃饭，来来。 Singkat cerita, ia pun pergi ke puncak gunung, yang dimana Ketua Qin sedang berlatih tenaga dalam. Karena kedatangannya di sana, membuat Ketua Qin kehilangan konsentrasi dan muntah darah. 祖师爷爷，你怎么样？ Karena hal tersebut, Yoko akhirnya dimarahi karena puncak gunung melarang semua murid untuk naik ke atas. Ternyata semuanya ini rencana dari Zhao yang ingin membalaskan dendamnya kepada Yoko. Ia pun berkata kalau ia sudah melarang Yoko untuk naik ke atas gunung. Namun Yoko tetap saja naik ke atas gunung. Ketua Qin mengatakan apabila Yoko melakukan satu kali kesalahan lagi, maka ia akan dihukum berat. Yoko pun menerimanya dengan hati yang sangat kesal kepada Zhao. 是，弟子告退。掌教，弟子也告退了。致敬你留下。 Saat malam harinya, Yoko mulai berlatih di hutan, melatih jurus kodok yang sudah diajarkan oleh ayah angkatnya. Namun sayang, latihannya tersebut diketahui oleh Zhao dan langsung mengabarkan kepada Ketua Qin. Mendengarkan hal tersebut, Ketua Qin menyuruhnya untuk segera pergi ke hutan dan membawa Yoko kembali. 遵命。
Sesampainya Zhou dan Zibing di sana, ia melihat Yoko tidak melakukan apa-apa karena Yoko telah sadar latihannya tadi sudah ketahuan. Zhou segera menyerangnya dan terlihat ia berpura-pura terkena serangan dari Yoko supaya bisa memfitnahnya. Semua murid pun mulai bersiap untuk menyerang. Yoko yang tak ada pilihan akhirnya menggunakan jurus kodok untuk melawan semua murid di sana. Terlihat salah satu murid yang terkena serangan dibunuh oleh Zhou agar bisa memfitnah Yoko sebagai pembunuhnya. Yoko lalu dikejar oleh mereka semua. Dan tanpa sengaja ia memasuki area batas antara sekte Quanzhen dan sekte makam kuno. Untung saja lebah di sana menyerang mereka semua dan membuat semua murid lari berhamburan. Sedangkan Yoko yang disengat lebah diselamatkan oleh Nenek Sun di sana. Ia pun dibawa ke dalam sekte makam kuno untuk diobati. Melihat sekte tersebut, Yoko sangat senang dan sangat takjub melihat bangunan sekte makam kuno. Nenek Sun memperkenalkan ia kepada Lung. Mulai dari sinilah pertemuan awal Yoko dengannya. Nenek Sun memintanya untuk memanggil Lung dengan sebutan bibi. Nenek Sun meminta Lung untuk mengizinkan Yoko tinggal di sekte makam kuno karena sekte Quanzhen berusaha untuk menangkapnya dan dituduh sebagai pembunuh. Nenek Sun mengetahui kalau Yoko bukanlah pembunuhnya. Namun di sini Lung tidak mengizinkannya karena peraturan sekte makam kuno melarang pria untuk tinggal di sekte mereka. Karena tidak mendapatkan izin, Yoko pun bersedih dan memilih pergi dari sana. Nenek Sun merasa iba melihatnya dan masih belum rela kalau Yoko pergi kembali ke sekte Quanzhen. Singkatnya, Nenek Sun beserta Yoko dihadang oleh murid di sana. Maksud hati Nenek Sun adalah baik dan ia hendak memberikan obat penawar karena Zhou dan beberapa murid lainnya terkena sengatan lebah. Zhou tidak percaya kalau itu adalah obat penawar. Yoko lalu meminumnya untuk membuktikan obat tersebut. Zibing meminta maaf kepada Nenek Sun dan meminta kembali obat penawar itu. Namun Nenek Sun tidak bisa memberikannya karena obat itu hanya ada satu dan sudah dipinum oleh Yoko. Zibing juga meminta Yoko untuk diserahkan kepada mereka. Namun Nenek Sun menolak dan tidak akan memberikan kepada mereka. Karena hal tersebut, Zhou menyuruh semua murid untuk menyerang Nenek Sun. Zibing berusaha menghentikan mereka semua, namun semuanya sudah tidak terbendung lagi. Tak lama kemudian, Ketua Qin datang ke sana. Melihat semuanya itu, Ketua Qin meminta Nenek Sun untuk menyerahkan Yoko karena Yoko adalah murid sekte Quanzhen. Nenek Sun tetap bersikeras untuk tidak menyerahkannya. Pertarungan pun akhirnya terjadi di sana. Dan pada akhirnya, Nenek Sun tidak sengaja terkena serangan hingga sekarat. Ketua Qin merasa bersalah akan semuanya itu, karena ia sedari awal tidak berniat membunuhnya. Yoko menjadi sangat marah karena Nenek Sun menjadi sekarat. Ia juga memaki Ketua Qin sebagai pemimpin sekte Quanzhen yang sangat jahat. Tak lama kemudian, Bibi Lung datang ke sana dan melihat Nenek Sun tergeletak tak berdaya. Nenek Sun lalu berpesan Bibi Lung harus menjaga Yoko apapun yang terjadi. Dan setelah itu ia pun menghembuskan nafas terakhirnya di sana. Bibi Lung menjadi sangat murka dan langsung menyerang Ketua Qin.
Terlihat ketua Qin kalah bertarung dan pedangnya menjadi patah. Bibi Lung segera membawa Yoko dan Nenek Sun untuk pergi dari sana. Singkatnya, Yoko dan Bibi Lung membawa Nenek Sun untuk dimasukkan ke dalam peti mayat. Di sana Yoko masih sangat bersedih akan kematian Nenek Sun. Setelah dimasukkan, ia pun ditarik keluar oleh Bibi Lung. Sambil berkata, setiap manusia pasti akan mati. Maka dari itu, ia tidak terlalu terlihat bersedih atas meninggalnya Nenek Sun. Di sana terdapat beberapa peti mayat yang merupakan milik Bibi Lung, Nenek Sun, guru mereka, dan yang terakhir ada peti mayat milik Li Mocho, yang sejak dulu semua peti mayat itu sudah dipersiapkan. Bibi Lung berkata ia akan memesan satu peti mayat lagi yang tak lain adalah untuk Yoko. Sontak, Yoko menolak akan hal tersebut karena ia tidak membutuhkannya. Bibi Lung berkata Nenek Sun telah menitipkan Yoko kepadanya. Jadi mulai sekarang ia akan menjaga Yoko apapun yang terjadi. Apabila ia mati, maka Yoko juga harus mati. Begitu juga sebaliknya. Karena itulah peraturan sekte makam kuno. Terlihat Yoko sedikit ketakutan setelah mendengarkan semua perkataan dari Bibi Lung. Setelah itu, Yoko diberikan sebuah kamar untuknya beristirahat. 不是，谁说我害怕了？姑姑， Namun, bukannya beristirahat, ia justru jalan-jalan dan tak sengaja menemukan sebuah ruangan yang isinya banyak sekali emas, uang, dan harta benda. Ia pun menjadi sangat senang karena akan menjadi kaya raya. Namun sayang, ia tiba-tiba terkena jebakan dan tak bisa keluar. Bibi Lung datang ke sana dan mengetahui semua gerak-gerik Yoko dari awal. Akhirnya, ia pun dikurung sampai benar-benar Yoko bertobat dan tidak akan mencuri lagi. 哎呦，你要把我关多久啊？你走了就把我， Setelah beberapa lama kemudian, Bibi Lung kembali lagi dan membebaskannya. Bukannya berterima kasih, Yoko lalu kabur dari sana sambil membawa 2 batang emas yang digenggamnya. Bibi Lung membiarkannya pergi dari sekte makam kuno. Setelah ia berhasil bebas, nasib sial menimpanya. Ternyata ada seekor serigala yang berada di sana dan hendak menyerangnya. Lagi-lagi Bibi Lung datang untuk menyelamatkannya. 姑姑， 你没事吧？ Mulai dari sinilah Yoko mengetahui kebaikan Bibi Lung dan ia berjanji akan menjadi muridnya di sekte makam kuno dan akan menuruti semua perkataannya. Ia pun dibawa kembali dan menjadi murid dari Bibi Lung. Yoko sujud di hadapannya dan baru kali ini Yoko mau menuruti perintah seseorang karena yang kita tahu ia sangatlah nakal dan sulit untuk diatur. Bibi Lung berkata mulai hari ini ia akan tidur satu kamar dengannya. Dikira bakal satu ranjang, ternyata Yoko disuruh tidur di atas bongkahan batu es yang sangatlah dingin. Sedangkan Bibi Lung tidur hanya menggunakan seutas tali. Bongkahan batu es tersebut berguna untuk pelatihan Yoko agar tubuhnya semakin kuat, sehingga ia nantinya mudah untuk mempelajari ilmu bela diri. Mendengarkan hal tersebut, Yoko langsung tidur di sana meskipun sangatlah dingin. 姑姑，原来你一直。 Keesokan harinya, mereka berdua lalu mendatangi sekte Quanzhen. Mereka hendak memberikan obat penawar kepada Zhou yang sehabis terkena sengatan lebah kemarin. Zibing yang melihat Bibi Lung di sana menjadi tersepona karena sedari awal ia sangat menyukainya. 饶赵志敬你一条狗命！我呢，才勉为其难，就是我已经拜得天下无敌、天仙下凡、武功盖世的小龙。 Setelah itu, Yoko dan Bibi Lung hendak pamit pergi dari sana.
Zibing meminta Yoko untuk tinggal sebentar dan bertemu dengan Ketua Qin. Namun Yoko menolak karena ia saat ini sudah menjadi murid dari Bibi Lung di sekte makam kuno. Sesaat, Zhou yang masih dendam dengan Yoko mengajaknya bertarung. Namun Yoko kini jauh lebih kuat dan dengan mudah mengalahkannya di sana. Saat kembali ke sekte makam kuno, Bibi Lung mulai melatih Yoko. Ia pun disuruh untuk menangkap kupu-kupu di taman tersebut. Beberapa kali Yoko mencoba menangkapnya, namun selalu saja gagal. Dan hal itu dilakukan olehnya setiap hari. Hingga tanpa terasa, waktu berlalu begitu cepat. Dan kini, Yoko telah tumbuh dewasa. Hubungannya dengan Bibi Lung semakin lama semakin dekat. Bibi Lung juga sangat perhatian kepadanya. Sudah bukan seperti muridnya lagi, melainkan seperti sepasang kekasih. Keseharian mereka berdua pun dihabiskan untuk berlatih ilmu bela diri sambil bersenang-senang. Karena bagaimanapun juga, di sekte tersebut hanya mereka berdua saja. Sesaat, Bibi Lung mengatakan kalau ilmu bela diri milik Yoko saat ini sudah sangat hebat. Bahkan, Ketua Qin, pemimpin sekte Quanzhen, mungkin bisa ia kalahkan. Yoko menyadari akan hal tersebut dan ia akan menggunakan kemampuannya untuk membela orang yang lemah dan memberantas semua kejahatan di dunia. Mendengarkan hal tersebut, Bibi Lung lalu membawanya ke sebuah tempat. Dan tempat itu biasa digunakan oleh pemimpin sekte makam kuno terdahulu untuk menyempurnakan ilmu bela diri. Dan mereka pun mulai berlatih di sana. Setelah itu, Bibi Lung berkata, saat ini tinggal satu langkah lagi untuk mereka bisa menjadi lebih kuat, yaitu mempelajari jurus ilmu Ulat Sutra, yang dimana jurus ilmu Ulat Sutra yang saat ini diincar oleh Limo Cho. Jurus ilmu Ulat Sutra memiliki persyaratan, yaitu harus ada 2 orang, dan 2 orang itu tidak boleh menggunakan pakaian apapun alias telanjang. Apabila syarat itu terpenuhi, barulah jurus Ulat Sutra bisa dipelajari. Mendengarkan hal tersebut, Yoko tentu saja siap dengan syarat itu. Bibi Lung menjadi senang mendengarkannya. Singkat cerita, Yoko membawanya ke sebuah tempat. Dan ia yakin tempat itu tidak ada orang sama sekali. Jadi, mereka akan aman untuk melakukan ritual jurus ilmu Ulat Sutra. Sesaat Bibi Lung berkata, apabila mereka sedang melakukan ritual, tidak boleh ada yang mengganggu ataupun berhenti tengah jalan, karena ia akan terluka. Dan akhirnya, mereka pun melakukan ritual tersebut. Dan benar saja, mereka berdua tidak menggunakan pakaian sama sekali.